Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurvina Kurotayun dengan NIM G0023142 dari kelompok B10. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai ACL injury atau artikulasio cruciatum ligament injury. Nah, jadi yang pertama, osa penyusun artikulasio. Jadi pada ACL injury itu artikulasio yang mengalami gangguan adalah artikulasio genu, di mana artikulasio genu sendiri tersusun atas 3 artikulasio, yaitu artikulasio femoropatellaris yang menghubungkan antara fascias patellaris post femur dengan fascias articularis patella. Yang kedua ada artikulasio meniscofemoralis, itu menghubungkan antara condylus femoris dengan meniscus medialis et lateralis. Lalu yang ketiga ada artikulasio meniscotibialis, itu menghubungkan antara condylus tibiae dengan meniscus medialis et lateralis. Selanjutnya yaitu ligamen yang memperkuat artikulasionya, itu ada 5, yaitu ligamen kolateral medial, ligamen kolateral lateral, ligamen patella, ligamen cruciatum anterius et posterius, dan ligamen transversum genu. Selanjutnya adalah otot dan tendon otot pada artikulasio tersebut. Yang pertama ada quadriceps femoris tendon, ini untuk strong extensor pada kaki. Lalu ada biceps femoris, ini untuk strong flexor dan external rotator pada kaki. Lalu ada semimembranosus, ini untuk flexor dan internal rotator pada kaki. Nah, selanjutnya adalah bursa khusus pada artikulasio genu. Jadi bursa sendiri itu adalah kantong berisi cairan sinovial yang ditemukan di antara struktur bergerak dalam sendi dengan tujuan untuk mengurangi keausan pada struktur tersebut. Nah, ada 4 bursa pada artikulasio genu, yaitu ada bursa suprapatella, itu adalah perpanjangan dari rongga sinovial lutut, terletak di antara paha depan, femoris, dan tulang paha. Lalu ada bursa prapatella, ditemukan di antara puncak patella dan kulit. Lalu ada bursa infrapatella, itu terbagi menjadi dalam dan dangkal. Bursa dalam terletak di antara tibia dan ligamen patella. Lalu untuk permukaannya terletak di antara ligamen patella dan kulit. Lalu ada bursa semimembranosus, itu terletak di posterior sendi lutut, antara otot semimembranosus dan kepala medial gastrocnemius. Nah, selanjutnya adalah arteri yang melewati struktur tersebut. Jadi awalnya abdominal aorta itu akan membentuk left and right common iliac arteries. Arteri ini nantinya terbagi menjadi internal dan eksternal iliac arteries. Untuk internal iliac artery umumnya memperdarai daerah pelvis, perineum, dan gluteal. Sedangkan eksternal iliac artery nantinya berjalan jauh ke dalam inguinal ligamen dan ke paha menjadi femoral artery. Femoral artery bercabang dari deep femoral artery dan kemudian berlanjut ke inferior dengan melewati hiatus abductor menjadi popliteal artery. Di posterior lutut, popliteal artery terbagi di kaki membentuk anterior tibial artery dan posterior tibial artery. Posterior tibial artery memunculkan small fibular artery dan masuk ke telapak kaki, kemudian terbagi menjadi medial plantar artery dan lateral plantar artery. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai plexus brachialis. Jadi, plexus brachialis adalah serat saraf yang berjalan dari C5 sampai T1, melewati kolum dan aksila, dan ke seluruh bagian ekstremitas atas. Plexus brachialis berfungsi untuk mempersarafi ekstremitas superior, di mana plexus ini bercabang menjadi beberapa syaraf dan juga berperan mempersyarafi ekstremitas superior, meski tiap saraf memiliki daerah persarafan yang berbeda. Untuk perjalanan
Untuk perjalanannya, jadi radix anterior C5 sampai C6 itu akan membentuk trunkus superior. Radix anterior C7 akan membentuk trunkus medial, lalu radix anterior C8 sampai T1 membentuk trunkus inferior. Di mana beberapa saraf yang keluar dari radix adalah nervus dorsalis scapula, itu dari divisi anterior C5, lalu ada nervus thoraticus longus, itu dari divisi anterior C5, C6, dan C7. Lalu ada nervus subclavius, itu dari divisi anterior C5 dan C6. Nah, tadi terbagi menjadi 3 trunkus, yaitu trunkus superior, trunkus medial, dan trunkus inferior. Di mana divisi anterior dari trunkus superior dan trunkus medial itu akan membentuk fasciculus lateralis. Lalu, divisi posterior dari semua trunkus itu nantinya akan membentuk fasciculus posterior. Lalu, divisi anterior dari trunkus inferior akan membentuk fasciculus medial, di mana nervus yang keluar dari fasciculus ini yaitu nervus pectoralis lateral dan medial, nervus subscapularis superior, nervus thoracodorsale, dan nervus subscapularis inferior. Dari fasciculus posterior itu ada nervus axillaris dan nervus radialis. Lalu dari fasciculus lateralis itu ada nervus musculocutaneus. Dari fasciculus medialis itu ada nervus ulnaris dan nervus medial cutaneus. Lalu dari fasciculus lateral dan medial itu ada nervus medianus. Selanjutnya yaitu muskuli yang diinervasi. Jadi dorsal scapular nerve itu menginervasi otot levator scapula dan rhomboid. Lalu ada long thoracic nerve itu menginervasi otot serratus anterior. Lalu untuk suprascapular nerve itu menginervasi supraspinatus dan infraspinatus muscles. Lalu ada subclavius nerve itu menginervasi otot subclavius. Lalu ada lateral pectoral nerve itu menginervasi otot pectoralis major. Lalu ada musculocutaneous nerve itu menginervasi anterior compartment muscles of arm. Lalu ada medial pectoral nerve itu menginervasi otot pectoralis major dan minor. Lalu ada ulnar nerve itu menginervasi some forearm and most hand muscles. Lalu ada median nerve itu menginervasi most forearm and some hand muscles. Lalu ada upper subscapular nerve itu menginervasi otot subscapularis. Thoracodorsal nerve itu menginervasi otot latissimus dorsi. Lower subscapular nerve menginervasi otot subscapularis dan otot teres major. Lalu axillary nerve itu menginervasi otot deltoid dan otot teres minor. Lalu radial nerve itu menginervasi posterior compartment muscles of arm and forearm. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai regiodorsum. Jadi, muskulus penyusun regiodorsum, yang pertama ada muskulus trapezius, di mana titik origonya yaitu di protuberantia occipitalis externa, processus spinosus V7, dan semua VT. Lalu untuk insersionya ada di clavicula, spina scapula, dan acromion, di mana dia diinervasi oleh nervus accessorius. Baik, selanjutnya yaitu musculus latissimus dorsi. Origonya ada di processus spinosus VT7-12, spina iliaca, dan 4 costae bagian bawah. Lalu insersionya ada di sulcus intertubercularis bineri, dan dia diinervasi oleh nervus thoracica. Lalu ada musculus rhomboid major.
Itu origonya ada di processus spinosus PT2-5, insersionya di margo medialis scapulae, dan dia diinervasi oleh nervus dorsalis scapulae. Lalu selanjutnya ada musculus rhomboideus minor. Itu origonya ada di processus spinosus VC7 dan VT1. Lalu insersionya di margo medialis scapulae dan diinervasi oleh nervus dorsalis scapulae. Lalu selanjutnya ada musculus levator scapulae. Origonya ada di processus transversus PC1-4. Lalu insersionya di margo medialis scapulae atau di angulus superior dan diinervasi oleh nervus dorsalis scapulae. Selanjutnya adalah wing scapula. Wing scapula sendiri adalah lesi atau cedera pada nervus thoracalis longus yang menginervasi musculus serratus anterior sehingga terjadi gerakan protraksi lemah pada skapula dan tertariknya skapula ke arah medial dan superior tubuh. Sehingga skapula menonjol dari belakang terlihat seperti sayap. Wing scapula ini menyebabkan banyak gangguan fungsi fisik seperti nyeri, penurunan kekuatan, dan gangguan rentang gerak. Hal ini biasanya terjadi pada atlet muda cabang panahan, angkat beban, dan lain-lain. Lalu untuk treatment-nya, untuk non-bedah itu ada observasi 6 bulan sampai 2 tahun dan terapi fisik ringan. Sedangkan untuk prosedur bedah itu dengan muscle transfer, yaitu memotong musculus pectoralis major dan dipindahkan ke musculus serratus anterior dan memindahkan kepala sternum musculus pectoralis major ke batas inferior scapula. Sekian, terima kasih.